Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan, kami dari delegasi Universitas Samratulangi dengan saya Raung selaku pembicara pertama yang bertindak pada posisi pro, Indi Valencia orang selaku pembicara yang kedua yang bertindak pada posisi kontra. Saya Putra Suma selaku pembicara ketiga yang akan membawakan konklusi perdebatan dan titik pertentangan terhadap mosi perdebatan. Anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM berat harus diadili melalui mekanisme pengadilan HAM, bukan pengadilan militer. Kritis, analitis, salam justisia. Gustav Redroth dalam teori tujuan hukumnya menyatakan bahwa hukum harus berorientasi pada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Dalam hal ini, mekanisme pengadilan HAM ialah yang paling tepat untuk menangani pelanggaran HAM berat oleh militer demi mencapai tujuan hukum secara komprehensif, di mana dalam penerimaan laporan serta penyidikan dilakukan oleh Komnas HAM serta dalam penyidikan dilakukan oleh Kejaksaan Agung, suatu kolaborasi yang efektif sesuai dengan domainnya masing-masing. Dewan juri terhormat, untuk kemudian membawa alur perdebatan menjadi lebih sistematis, tim pro pun melandasi keberpihakan ke dalam satu argumentasi utama, yakni untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas dalam proses penanganan pelanggaran HAM berat oleh militer, maka mekanisme pengadilan HAM jauh lebih kompatibel sebab mengakomodir penuh prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian sebagaimana amanat daripada tujuan hukum dibandingkan dengan mekanisme pengadilan militer yang justru syarat akan egosentrisme institusi. Maka mari Dewan Juri kami hantarkan pada bangunan elaborasi yang mencakup 3 poin substansial, yakni latar belakang, pokok permasalahan, dan solusi. Dewan Juri yang terhormat, mosi perdebatan kita lahir oleh sebab adanya pertentangan antara pengadilan HAM dan pengadilan militer terkait jurisdiksi untuk menangani pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh anggota militer. Jika memiliki secara normatif dalam Undang-Undang Peradilan HAM tahun 2000, maka kewenangan untuk mengadili dan memutus perkara pelanggaran HAM berat termasuk yang dilakukan oleh militer telah secara lugas dikatakan merupakan domain daripada pengadilan HAM. Pun menurut pasal 65 ayat 3 Undang-Undang TNI tahun 2000 konkret dikatakan bahwasanya dalam hal pelanggaran hukum pidana umum maka prajurit harus kemudian tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Dalam Almanak Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan oleh Lembaga Kajian Institute for Defense, Security and Peace Studies pun dikemukakan bahwa menurut standar HAM internasional, sistem peradilan militer harus kemudian dikesampingkan ketika mengadili personel militer yang melakukan pelanggaran HAM berat. Maka jelas secara normatif dan prinsip, pengadilan HAM lah yang memiliki kompetensi untuk menangani pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh anggota militer. Akan tetapi Dewan Juri, kami pun tentu memahami kompleksitas terkait dualisme peradilan, di mana meskipun Undang-Undang Peradilan HAM telah kemudian mengatur kewenangan tersebut secara tegas, namun ketentuan dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Militer yang mengatur kewenangan pengadilan militer untuk menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anggotanya tanpa batasan tindak pidana yang jelas. Hal itu kemudian juga turut melegitimasi kewenangan daripada pengadilan militer untuk menangani pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh anggota militer, maka kami pun menggagas solusi untuk kemudian lebih menjamin kepastian hukum daripada kewenangan pengadilan HAM, yaitu melalui revisi pasal 9 Undang-Undang Peradilan Militer tersebut untuk ditambahkannya ayat yang berisi klausul pengecualian bagi pengadilan militer untuk kemudian menangani pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh anggota militer itu sendiri. Sebab pun Dewan Juri, jika kemudian kita melihat fakta di lapangan bahwa ketika kemudian terdapat suatu pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh anggota militer juga diadili di pengadilan militer, justru menjadi sarana terhambatnya pemenuhan hak korban serta langgengnya budaya impunitas. Contohnya saja kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh 11 orang anggota Timawan yang tidak sedikit pun mencapai hasil yang optimal. Prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak kemudian tercapai, dan bahkan terhadap beberapa orang yang masih hilang sampai sekarang tidak diberikan kejelasan lebih lanjut. Maka jelas hal ini membuktikan betapa tidak efektifnya peradilan militer dalam menangani pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh anggota militer itu sendiri. Dewan Juri, permasalahan sesungguhnya telah kemudian terjawab. Namun jika masih ada yang dikhawatirkan terkait dengan penegakan hukum yang masih kurang optimal di pengadilan HAM itu sendiri, maka hal tersebut pun telah kemudian kami akomodir, di mana hal itu merupakan efek
domino daripada disparitas yang terjadi antara proses penyelidikan dan proses penyidikan, di mana Kejagung selaku penyidik seringkali menolak berkas perkara yang diberikan dan justru melimpahkannya kembali ke Komnas HAM, sehingga penanganan kasus tersebut pun mandek dan tidak terselesaikan. Maka dari itu, kami pun menggagas solusi yang kedua, di mana kami akan memperluas kewenangan Komnas HAM untuk melakukan pengawalan dan pengawasan sampai di tahap penyidikan, guna memastikan bahwa jaksa benar-benar melakukan penyidikan secara optimal melalui revisi pasal 25 Undang-Undang Peradilan HAM untuk memberikan kewenangan bagi Komnas HAM agar dapat mendorong Jaksa Agung untuk segera menyelesaikan kasus yang telah disetujui. Dengan mekanisme yang kami bawakan, maka tercapailah sudah 3 tujuan hukum secara komprehensif. Sujono Sukanto, seorang ahli sosiologi hukum Indonesia dalam pemahaman tentang pembaharuan hukumnya, menyatakan hukum kemudian dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif. Namun Dewan Juri yang terhormat, muncul satu pertanyaan mendasar. Apakah pengadilan HAM telah kemudian cukup efektif dengan memberikan dampak hukum yang positif dalam mengadili pelanggaran HAM berat oleh militer di Indonesia? Kami nyatakan tidak, Dewan Juri yang terhormat, karena sejatinya pengadilan militerlah yang kemudian berkompeten dalam mengadili pelanggaran HAM berat oleh militer di Indonesia, dikarenakan memiliki spesialisasi yurisdiksi dan pengetahuan yang komprehensif tentang kemiliteran. Dewan Juri yang terhormat, terdapat 2 poin penegasan yang menjadi dasar pijakan penolakan kami terhadap mosi perdebatan kali ini. Yang pertama, minimnya pemahaman kontekstual terhadap kemiliteran yang dimiliki oleh pengadilan HAM, dan yang kedua, efektivitas sistem disiplin dan kepatuhan institusional yang kemudian dapat dijamin melalui pengadilan militer. Masuk kepada poin pembahasan yang pertama, minimnya pemahaman kontekstual terhadap kemiliteran yang dimiliki oleh pengadilan HAM. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, tepatnya pada pasal 5 ayat 1 junto pasal 9 ayat 1, dengan tegas memberikan kewenangan kepada peradilan militer untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit militer. Ini bukan sekadar pemisahan administratif belaka, melainkan pengakuan fundamental akan kebutuhan peradilan khusus untuk konteks militer itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Sementara di sisi lain, pengadilan HAM masih kemudian menerapkan pendekatan yang terlalu generalis yang kemudian gagal memahami kompleksitas operasi militer itu sendiri. Mari kemudian kita bandingkan, Dewan Juri yang terhormat. Pengadilan HAM masih kemudian terperangkap dalam sistem multipintu dengan adanya pemisahan kewenangan penyelidik dan penyidik, yang kemudian hal tersebut menciptakan birokrasi yang menghambat keadilan. Sebaliknya, pengadilan militer kemudian datang untuk kemudian menawarkan sistem terintegrasi one-stop service di bawah koordinasi auditor militer dan polisi militer, sebagaimana hal tersebut diatur dalam pasal 69 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1937. Bukankah keadilan yang efisien dan cepat serta tepat adalah tujuan kita bersama? Dan hal tersebut akan kemudian lebih terjamin dengan mengalihkan kewenangan pengadilan kepada pengadilan militer untuk mengadili pelanggaran HAM berat oleh militer di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, pun apabila kita melihat pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 sebenarnya menjamin bahwasannya hakim militer memiliki pemahaman mendalam tentang doktrin dan taktik militer dengan persyaratan minimal berpangkat kapten dan berijazah sarjana hukum. Sementara kemudian hal tersebut tidak dimiliki oleh hakim pengadilan HAM, karena seberapa berkompeten pun tidak kemudian dibekali pemahaman tentang teknis militer yang diperlukan untuk menilai situasi operasional yang kompleks dan dinamis serta objektif. Dewan Juri masuk kepada poin pembahasan yang kedua, yaitu efektivitas sistem disiplin dan kepatuhan institusional yang dapat dijamin melalui pengadilan militer. Dewan Juri, pengadilan militer memiliki keunggulan fundamental yang tidak dimiliki pengadilan hak asasi manusia, di mana pengadilan militer bukan hanya menentukan kesalahan secara umum secara hukum pidana, tetapi juga dapat menerapkan sanksi disiplin dan administratif. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, pendekatan multidimensional ini tidak kemudian dimiliki oleh pengadilan HAM dengan keterbatasan sanksinya. Pun apabila yang dikhawatirkan DIPRO adalah kemudian dari aspek transparansi, sesungguhnya pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 telah menjamin bahwasannya fungsi pembinaan teknis termasuk pengadilan dan pengawasan tertinggi ada pada Mahkamah Agung terhadap pengadilan yang sehari-hari dilaksanakan oleh pengadilan militer itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga secara langsung semua yang terjadi pada lingkup peradilan militer telah kemudian memenuhi aspek transparansi dengan adanya keterlibatan Mahkamah Agung itu sendiri.
Pun Dewan Juri yang terhormat, untuk lebih menjamin adanya kepastian hukum, maka kami menggagas solusi untuk adanya peralihan kewenangan mengadili pelanggaran hak asasi manusia berat oleh militer dari Pengadilan Hak Asasi Manusia ke Pengadilan Militer, dengan kemudian merekomendasikan untuk adanya revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, tepatnya para pasal 9 tentang pengadilan militer, untuk kemudian memberikan kewenangan mengadili pelanggaran hak asasi manusia berat oleh militer kepada pengadilan militer, dan kemudian merevisi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia, untuk kemudian adanya pembatasan kewenangan dari pengadilan hak asasi manusia dalam mengadili pelanggaran HAM berat oleh militer, sehingga sampai saat ini kami tetap bangga untuk berdiri menjadi tim kontra. Lex semper David Remedium, hukum selalu memberi obat. Baik tim pro dan tim kontra sama-sama memiliki tujuan yang baik. Tim pro hadir dengan satu poin argumentasi utama, bahwa untuk mencapainya transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan pelanggaran HAM berat oleh militer, maka pengadilan HAM lah yang kemudian mampu untuk mengakomodir daripada tujuan hukum itu sendiri, ialah kepastian, kemanfaatan, dan juga keadilan. Namun, hal ini justru berbanding terbalik dalam paradigma kontra, bahwa untuk mengadili pelanggaran HAM berat oleh militer, maka pengadilan militerlah yang kemudian paling kompeten, karena pengadilan militer lebih mampu memahami secara komprehensif terkait dengan daripada hukum disiplin militer itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, tim pro mendalilkan, jikalau dalam penanganan pelanggaran HAM berat militer di bawah naungan pengadilan militer, maka hal ini akan didominasi oleh institusi militer, sehingga akan menghambat daripada hak-hak korban itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, karena tidak adanya transparansi terkait dengan adanya pengawasan oleh pengadilan militer. Dewan Juri yang terhormat, namun hal tersebut justru dibantah oleh kawan-kawan tim kontra, jikalau kemudian tim pro mendalilkan tidak adanya transparansi, padahal sejatinya mekanisme status quo pada saat ini pengadilan militer di bawah naungan Mahkamah Agung, sehingga terkait dengan pengawasan dilakukan langsung oleh Mahkamah Agung. Dewan Juri yang amat kami hormati, tim kontra pun mendalilkan terkait dengan keefektifan jikalau penanganan pelanggaran HAM berat militer di bawah pengadilan HAM, maka hal ini tentu saja tidak efektif, karena melalui mekanisme dua kewenangan, adanya penyelidikan dan juga penyidikan oleh dua lembaga yang berbeda. Dewan Juri yang amat kami hormati, namun hal tersebut justru dijawab dengan solusi dari kawan-kawan tim pro, yang kemudian akan memperluas kewenangan daripada Komnas HAM daripada penyelidikan sampai ke tahap penyidikan, bahwa untuk memastikan bahwasanya Kejaksaan Agung kemudian benar-benar melakukan penyidikan secara optimal. Dewan Juri yang amat kami hormati, baik tim pro dan tim kontra sama-sama ingin menjawab daripada kepastian hukum. Dewan Juri yang terhormat, tim pro hadir dengan merevisi Undang-Undang Pengadilan Militer dan Undang-Undang Pengadilan HAM, yang kemudian akan memberikan wewenang sepenuhnya untuk pengadilan HAM dalam mengadili pelanggaran HAM berat oleh militer. Begitupun dengan tim kontra hadir dengan melalui revisi Undang-Undang Pengadilan Militer dan juga Undang-Undang Pengadilan HAM, yang dimana akan melimpahkan kewenangan sepenuhnya untuk pengadilan militer dalam penanganan pelanggaran HAM berat oleh militer itu sendiri. Dewan Juri yang amat kami hormati, baik tim pro dan tim kontra sama-sama memiliki tujuan yang baik, akan tetapi solusi manakah yang kemudian mampu menjawab permasalahan tersebut? Dewan Juri yang terhormat, kritis, analitis, salam justisia.